tiap media-media yang telah berpartisipasi dalam konferensi pers kali ini. Jadi dalam konferensi pers kali ini, Aliansi Mahasiswa Unhas akan menyampaikan tuntutannya terhadap SK Rektor yang telah dikeluarkan. Tuntutan Aliansi Mahasiswa Unhas, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir terjadi gejolak besar-besaran di hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia terkait dengan problematika pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). Menyikapi permasalahan tersebut, sejak tanggal 2 Juli 2020, semua lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Hasanuddin melakukan konsolidasi guna merespon permasalahan bersama dan Unhas menuntut 1. Mencabut surat keputusan nomor 3264.1/2020 tentang pemberian peringanan pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa program sarjana Universitas Hasanuddin pada semester awal tahun akademik 2020-2021 pada tanggal 24 Juli 2020, sekaligus merevisi surat keputusan nomor 3329/UN4.1/2020 tentang penetapan penyesuaian kelompok tarif uang kuliah tunggal bagi mahasiswa program sarjana Universitas Hasanuddin yang orang tua atau wali atau pihak lain yang membiayai mengalami kesulitan ekonomi pada tanggal 2 Juli 2020. Pasca disahkannya Permendikbud nomor 25 tahun 2020 yang berlaku untuk seluruh perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud dalam rangka penyesuaian biaya operasional pendidikan tinggi terhadap pandemi COVID-19, Unhas pada akhirnya mengeluarkan 2 surat keputusan tersebut yang dapat dikatakan tidak efektif untuk menjadi jawaban terhadap akses pendidikan yang berkeadilan dengan alasan 1. Tidak disertai transparansi anggaran dan dana yang sampai hari ini tidak diketahui sumber, jumlah, dan pengalokasiannya. Sementara selama masa pandemi COVID-19, berbagai fasilitas yang dimiliki Unhas bisa terbilang tidak digunakan secara signifikan, dan ini dapat diasumsikan bahwa biaya operasional tidak digunakan secara maksimal. 2. Tidak ada landasan berupa kajian akademis keadaan sosiologis mahasiswa berupa pendataan mahasiswa oleh pihak kampus. 3. Keterlibatan mahasiswa dipertanyakan dalam penentuan kebijakan yang mengatur tentang keringanan UKT ini. 4. Berpotensi besar menghadirkan interpretasi subjektif dalam menerjemahkan penempatan penyesuaian UKT mahasiswa semester awal 2020-2021. 5. Tidak adanya bahasan cukup detail terkait kriteria penilaian verifikator terhadap surat permohonan yang diajukan mahasiswa yang selanjutnya masih harus diverifikasi secara subjektif oleh verifikator, di mana berkas pengajuan mahasiswa masih berpeluang besar dikembalikan atau tidak diterima. 6. Objektivitasnya dalam pengklasteran golongan keringanan pada pembayaran UKT mahasiswa masih dipertanyakan. 7. Ketentuan pemotongan UKT 50% bagi mahasiswa yang mengambil kurang atau sama dengan 6 SKS yang hanya berlaku bagi semester 9, bahkan tidak dapat diterapkan pada fakultas atau program studi yang jumlah SKS fungsinya melebihi 6, seperti Fakultas Kehutanan, FIKP, FMIPA, Agribisnis, dan Teknologi Pertanian. Tuntutan kedua, menuntut Universitas Hasanuddin untuk membuka transparansi keuangan dan menjelaskan secara detail komponen-komponen penggunaan dan penyusunan anggaran Universitas Hasanuddin. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 mengatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Seharusnya Universitas Hasanuddin menyediakan berbagai informasi yang tergolong di dalam informasi publik tersebut, termasuk transparansi keuangan Unhas dan hasil
atas dasar yang pertama, semenjak pandemi COVID-19, Universitas Hasanuddin menerapkan sistem study from home yang mengakibatkan sampai tidak digunakan. Tidak ada kegiatan operasional pendidikan seperti praktik laboratorium, lapangan, bengkel, dan kegiatan kemahasiswaan sangat terhambat bahkan tidak berjalan. Kedua, pandemi COVID-19 adalah bencana besar bagi seluruh mahasiswa masyarakat Indonesia saat ini yang menyebabkan logika kerja untuk mendapatkan uang dalam kondisi normal tidak terpenuhi syaratnya secara struktural. Dari data yang berhasil kami himpun, dari 2.789 mahasiswa UNHAS, kami mendapatkan 79,5% tidak sanggup membayar UKT semester awal 2020-2021, dan bisa jadi hal ini berkepanjangan dikarenakan pekerjaan orang tua atau wali mahasiswa masuk dalam kategori rentan menghadapi pandemi ini. 3. Selama masa pandemi, UNHAS secara tidak langsung mengalami penurunan pengeluaran seperti beban perbaikan dan pemeliharaan aset, serta perjalanan dinas yang jika dirujuk data keuangan per 2018 dapat dialokasikan untuk penggratisan UKT. 4. Penyiapan anggaran untuk pembangunan training center dan hotel tahap 1 dan student center teknik dapat dialokasikan untuk penggratisan biaya UKT. 5. Pendapatan yang diperoleh dari layanan pendidikan, UKT dan DPP per 2018 adalah 15,7% dari total pendapatan UNHAS, yang sudah dikurangi oleh total pendapatan UNHAS masih tersisa dan dapat dialokasikan untuk penggratisan UKT. Tuntutan keempat, Universitas Hasanuddin untuk melaksanakan pembahasan dengan pihak mahasiswa terkait permasalahan uang kuliah tunggal dan transferansi anggaran Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Juli 2020. Setelah Aliansi Mahasiswa UNHAS menyurat ke Rektorat tertanggal 13 Juli 2020 terkait pelaksanaan audiensi 15 Juli 2020, tidak mendapat respon dari pihak Rektorat dan tidak diindahkan. Maka dari itu, kami menuntut Rektor UNHAS untuk segera menindaklanjuti surat tersebut paling lambat Rabu 15 Juli 2020, sehingga Aliansi Mahasiswa UNHAS menyerukan seruan aksi massa kepada seluruh mahasiswa UNHAS untuk kembali menyuarakan aspirasi kawan-kawan terkait pendidikan gratis Rabu 15 Juli 2020 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Sekian tuntutan dari Aliansi Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah sesi pembacaan tuntutan Aliansi Mahasiswa UNHAS, kami membuka sesi pertanyaan dari media-media terkait isi tuntutan tersebut. Jika ada yang ingin dipertanyakan. Baik, jika silakan. Bisa bertanya mengenai tuntutannya. Apakah setelah ini jika rektor tidak mempublis hasil dari apa yang telah disalurkan, apa terrealisasikan di saat ini, apakah akan berlanjut dengan turun ke jalan atau tetap melakukan aksi administratif? Baik, jadi yang dilakukan hari ini adalah konferensi pers. Kemudian, apabila tuntutan yang telah kami sampaikan tidak digubris atau sama sekali tidak diindahkan oleh pihak rektorat, maka kami Aliansi UNHAS telah menyampaikan di tuntutan terakhir bahwa kami menyerukan seruan aksi massal kepada seluruh mahasiswa UNHAS untuk menekan rektor UNHAS untuk segera mengindahkan surat yang telah kami masukkan. Sekian dan terima kasih.
bahwa sudah ada 2 SK Rektor yang dikeluarkan, yaitu SK Rektor nomor 3360, 3260 dan SK Rektor 3329 terkait UKT. Tapi kami menuntut untuk mencabut SK tersebut dengan alasan-alasan yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari kawan-kawan media terkait isi dari tuntutan Aliansi Mahasiswa UNHAS kali ini? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, sekali lagi saya ulang bahwa Aliansi Mahasiswa UNHAS menyerukan seruan aksi massa kepada seluruh mahasiswa UNHAS untuk kembali menyuarakan aspirasi kawan-kawan terkait pendidikan gratis besok tertanggal 15 Juli 2020 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Sekali lagi